Nama saya Muhammad Farhan. Saya di sini membawa modul tentang soil sampling. Di mana soil sampling itu adalah pengambilan contoh sampel tanah di lapangan. Tujuannya untuk mengetahui kedalaman MAT. MAT itu adalah muka air tanah. Dan tujuan lainnya mengambil sampel contoh tanah. Alat yang kita gunakan di lab ini adalah alat bor tangan, dan ada dua alat lagi, yaitu alat bor rotasi tangan sama alat bor hidrolik tangan. Tapi di sini kita hanya pakai alat bor tangan atau hand over boring. Sampel yang didapat tadi di sini dimaksudkan di tujuannya ada dua sampel, yaitu adalah sampel disturbed dan undisturbed. Disturbed itu adalah sampel terganggu, undisturbed itu adalah sampel tidak terganggu. Dimaksud di sini undisturbed tidak terganggu itu adalah kayak wujud tanah itu tanah asli, yang dimana kadar air dan kadar udara itu belum berubah, masih tetap. Sedangkan sampel disturbed yang terganggu, di sini kadar airnya telah berubah, udah kena suhu tangan atau kena penambahan air, kayak misalnya kena udara makin jadi kering atau makin basah kena air di sekeliling lapangannya. Nah, untuk disturbed ini dia hanya bisa diuji untuk indeks properties, di mana indeks properties itu ada water content, ada grain size, ada terberg, sama specific gravity. Dan tanah disturbed di sini bisa hanya diuji untuk engineering properties, di mana engineering properties ini bisa menguji untuk direct shear, axial, UCT, dan permeability dan consolidation. Nah, di sini kita membahas tentang mata bor. Ini adalah satu alat set hand bor, dan ini adalah mata bornya. Mata bor ini namanya di sini iwan besar. Sedangkan tuh mata bor itu ada 4. Yang pertama tuh iwan besar, iwan kecil, spiral, dan helikal. Gambarnya itu bisa dilihat di sini. Bedanya itu di sini iwan besar dan iwan kecil ini bisa nampung sampel tanah di dalamnya. Sedangkan spiral helikal itu hanya untuk mengebor saja, tapi tidak bisa mengangkat sampel tanah tersebut. Untuk pengujiannya itu kita setiap menguji itu dia setiap kedalaman 30 cm. Jadi setiap iwannya itu masuk, kita mengambil contoh sampel tanah setiap 30 cm. Nah, panjang iwan ini dari sini ke sini itu 30 cm. Nah, nanti untuk kita ambil jenis tanah yang untuk kita taruh di korbon itu hanya 20 cm, dimana nanti kita potong atasnya 5 cm dan bawahnya 5 cm. Nah, ini adalah ilustrasi cara praktikumnya. Bayangkan ini adalah tanah paling atas, tanah dasar yang mau kita uji. Di sini kan ada rumputan. Jadi sebelum kita melakukan soil sampling itu, kita mesti membersihkan lahannya sebanyak 5-10 cm yang dinamakan tuh topsoil. Jadi rumput-rumput supaya tidak terbor masuk ke dalam iwannya tadi, masuk ke dalam core box. Nah, jadi ini dibersihkanlah sedalam 5-10 cm. Jadi ini kira-kira di sinilah 5-10 cm. Barulah dimasukkan di sini mata bor hand bornya. Nah, baru di sini kita melakukan soil sampling. Nah, soil samplingnya kita setiap 30 cm, karena kita mengambil contoh sampel tanah menggunakan iwan yang besarnya sepanjang 30 cm. Nah, terus setiap 30 cm ini jenis karakteristik tanah itu berubah. Jadi nggak selamanya misalnya di lapisan pertama ini lanau, ada kemungkinan lagi di bawahnya itu lempung, bisa jadi lanau juga, bisa jadi pasir. Nah, kita kalau soil sampling ini bisa menentukan juga karakteristik jenis tanah itu dari secara visual, kadar airnya dari secara visual, dan nilai plastisitasnya secara visual. Nah, kalau untuk lanau itu warnanya tuh seringnya coklat kekuningan, sedangkan lempung warnanya coklat keabuan. Nah, kalau dari masalah kadar air dan plastisitas itu tergantung muka air tanah di kedalaman berapa dan gimana jenis tanah tersebut dengan nilai masing-masing plastisitasnya. Nah, untuk pengambilan tanah disturbed itu menggunakan ini adalah tabungan disturbed, dan ini adalah ilustrasinya cara pengambilan. Nah, ini perkira-kiraan nih untuk mengambil tanah disturbed, tabungnya dari bawah nih, dari dalam tanah. Kira-kira ada misalnya jumpa muka air tanahnya di kedalaman 4 meter. Berarti ini kira-kira ini dalam 4 meter.
Terus cara ngambilnya, ini ada hammer namanya. Biasanya juga dibilang kepala babi, yang dimana berat hammer itu sekitar 63,5 kilo. Cara ngambilnya ini, tabungan disturb ini di bawah. Jadi nanti ada yang ngangkat hammer ini. Biasanya 2-3 orang yang angkat hammer ini, diangkat sampai atas ini. Jadi diangkat, habis itu dijatuhkan. Nah, dilakukan seterusnya sampai tabungan disturb ini masuk tanah semua. Nah, biasanya kalau untuk soil sampling ini kita gunain tabungan disturb tuh panjangnya 50 cm atau 0,5 meter. Nah, jadi misalnya lah tanah undisturbednya udah diambil, inilah tanah undisturbednya. Ini kan tanah tadi itu supaya tidak terganggu. Jadi kan di sini tanahnya mungkin nanti ini penuh, sedangkan itu dia di sampai matanya ini mungkin sekitar 40 cm, nggak nyampe 50 betul-betul penuh full lah. Nah, cara supaya ini nggak terganggu, kita pakai lilin. Lilinnya itu diteteskan gitu, dikit sedikit. Jadi kayak lilinnya itu nanti jadi nutupin bagian sini sama nutup di bagian sini. Untuk pengujian lab-nya kayak engineering propertiesnya kayak direct shear, axial, permeah, dan konsolidasi dan UCT. Nah, setelah dililinin kan tabungan disturb ini mau diuji nih tentang engineering propertiesnya. Cara ngeluarin itu nggak sembarangan. Cara ngeluarin itu ada namanya alat extruder. Nah, nanti alat extrudernya itu misalnya ini alat extrudernya itu nanti ini alatnya dimasukin, habis itu ada pemutarnya di ujungnya, itu nanti mutar di jalan, nanti ini keluar dari tanahnya keluar dari sini. Untuk praktikum yang lebih jelas dan cara mengerjakan soil samplingnya lebih detail lagi itu bisa dilihat secara video. Untuk video praktikum lebih jelasnya itu bisa dilihat di link deskripsi di bawah. Sekian, mungkin cuman itu aja yang bisa saya jelaskan tentang praktikum soil sampling. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa dihubungi langsung ke asisten-asisten labnya dan bisa ditanyakan langsung sama saya tentang praktikum soil samplingnya. Mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.